Yogyakarta adalah kota istimewa. Sama seperti UAA yang tidak kalah istimewanya. Ya, saya memilih UAA sebagai jalan untuk menuju masa depan. Masa depan yang bahkan kita sendiri belum mengetahuinya. Saya pernah membaca quotes karya Benny Baik. Di situ tertulis jika apapun kampusmu, itu adalah kampusmu. Tetapi yang terbaik dan orang-orang harus tahu itu. Semuanya hanya romantisme, sisanya adalah perjuangan. Kesempatan masih terbuka untuk membanggakan kedua orang tua. Saya percaya bersama Alma Ata saya bisa. Saya Nadia Nurul Anissa. Saya bangga UAA. Tetap memakai masker dan handphone untuk di silent, dan mohon ketika Pak Wapres RI masuk untuk tepuk tangan. Terlahir dari rahim Indonesia Timur, merupakan anugerah Tuhan. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Ya Lal Waton. Ya Lal Waton. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Yogyakarta. Rektor Universitas Alma Ata beserta Ibu Nyai Hajah Ida Rufaida Ali. Hadirin serta undangan yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, di hari yang berbahagia ini, Senin 24 Oktober 2022, kita dapat berkumpul bersama pada acara Pidato Kebangsaan, Kepemimpinan Transformatif untuk mengawal terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144 dan Surat Al-Ahzab ayat 21 oleh Ustadz Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Alma-Ata, Profesor Kiai Haji Hamam Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah walladzi ja'ala sihhata wal afiyata min ru'usin ni'mah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, yang kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 beserta seluruh jajaran Forkompinda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati Bapak Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslih, Al-Mukarramun wal Mukarramat, poro yai, poro ibu nyai, wabil khusus Ketua Dewan Pembina Yayasan Alma-Ata Kiai Haji Muhammad Nur beserta seluruh dzurriyyah Kiai Haji Abdullah Masduki, yang kami hormati Akhinal Karim Ibnil Karim Yai Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir beserta seluruh dzurriyyah Mbah Munawir, yang kita hormati pula, Al-Mukarram Yai Jirjis Ali, Ibu Nyai Durrah Nafisah binti Ali Ma'sum beserta seluruh dzurriyyah
Mbah Ali Maksum, para yai, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan, para rektor, para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, para tamu undangan, segenap sivitas akademika Universitas Alma-Ata yang saya hormati, lebih-lebih yang saya banggakan dan saya cintai, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Alma-Ata. Semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bertemu, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harlah Universitas Alma-Ata yang ke-7 dan peringatan Hari Santri tahun 2022. Hadirin hadirat yang kami muliakan, atas nama segenap sivitas Universitas Alma-Ata, pertama-tama menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menghaturkan sugeng rawuh selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum, terutama kepada yang mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga tentunya seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Universitas Alma-Ata merupakan salah satu universitas yang berbasis pesantren, yang qadarullah dilahirkan melalui Yayasan Alma-Ata, melalui peran cendekiawan muslim dan dikawal langsung oleh para ulama pondok pesantren. Yayasan Alma-Ata itu sendiri berdiri pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1422 Hijriah atau 5 Juni 2001. Mulai tahun 2006 Yayasan Alma-Ata pertama kali diberi amanah mengelola perguruan tinggi berupa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma-Ata dengan 2 prodinya. Kemudian di tahun 2027 ditambah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agama dengan 4 prodi. Alhamdulillah pada tahun 2015 akhir persisnya tanggal 21 Desember 2015 Stikes Alma-Ata berubah bentuk menjadi Universitas Alma-Ata dan Setia Alma-Ata bergabung menjadi salah satu fakultas di dalamnya, sehingga alhamdulillah pada saat itu kita memulai Universitas Alma-Ata dengan kurang lebih 16 prodi S1 dan D3. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertai ikhtiar terbaik dari seluruh sivitas akademika Universitas Alma-Ata, maka Universitas Alma-Ata tumbuh sehat dan berkembang sangat cepat. Pada tahun 2015 atau 1 tahun setelah menjadi Universitas Alma-Ata, ranking Universitas Alma-Ata masih di urutan 2.928 dari kurang lebih 3.500 perguruan tinggi di Indonesia. Alhamdulillah dengan sangat cepat tahun 2018 naik 2.500 rankingnya, tahun 2018 lompat bukan naik menjadi 278. Dan kita lihat saat ini Universitas Alma-Ata menempati posisi 104, ranking 104 dari kurang lebih 4.500 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Pada posisi itu pula maknanya bahwa Universitas Alma-Ata menempati ranking 42 dari 4.000-an perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.
Di daerah istimewa Yogyakarta, Universitas Alma-Ata menempati ranking 6 dari 101 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Itu semua sekali lagi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, doa para ulama, dan tentunya ikhtiar terbaik dari seluruh sivitas Universitas Alma-Ata. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sekarang alhamdulillah Universitas Alma-Ata memiliki 4 fakultas dan 19 program studi, 2 diantaranya adalah program studi pasca sarjana. Sudah cukup banyak, setidaknya 4 program studi sudah masuk kategori unggul. Sebagian besar sudah terakreditasi baik sekali, kecuali program studi yang baru lahir beberapa waktu yang lalu. Insya Allah Universitas Alma-Ata akan menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta menjadi salah satu universitas penting di dunia yang mempunyai peran strategis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan peradaban manusia. Mohon doa restu Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh alim ulama yang hadir dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk melengkapi sarana pendidikan khususnya pendidikan kesehatan, insya Allah dalam waktu dekat Yayasan Alma-Ata akan segera membangun rumah sakit yang kita namain Alma-Ata Hospital dengan 6 lantai dengan luas bangunan kurang lebih 5.000 meter persegi. Seyogianya sesungguhnya kita siapkan untuk groundbreaking bersama Wakil Presiden. Akan tetapi karena tidak memungkinkan, kami mohon doa restu, mudah-mudahan Alma-Ata Hospital pembangunannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, segera rampung dengan tuntas dan selamat, penuh barokah dan manfaat bagi umat. Allahumma amin. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan kalau tidak Bapak Presiden, mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden berkenan hadir kembali di Alma-Ata untuk meresmikan Alma-Ata Hospital sebelum akhir tahun 2024 insya Allah biidznillah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ya inilah gambaran Alma-Ata Hospital yang sudah kita siapkan bersama arsitektur. Ya, silakan lanjut. Hadirin hadirat yang kami muliakan, tidak lengkap kalau hanya membangun fisik, tapi insya Allah melalui forum ini kami mohon doa restu. Universitas Alma-Ata sudah menyiapkan sejak Februari sesungguhnya bangunan non fisik, yaitu apa yang kita sebut sebagai corporate attitude dan corporate performance untuk menaikkan Universitas Alma-Ata sampai level hebat atau great untuk menuju amazing Alma-Ata atau Alma-Ata yang mengagumkan dengan beberapa pilar. Pilar pertama yaitu dari great itu sendiri. Great yang diawali dengan G namanya God presented. Maknanya kita mengharuskan kepada semua sivitas akademika Alma-Ata dalam setiap langkah dan ikhtiarnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Yang maha hebat di antara yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita hebat harus bersandar kepada yang maha hebat, dan kita dahulukan sebagai kata great, G-nya adalah akronim dari God presented. Selanjutnya adalah responsive. Responsiveness, kita mengajak manusia Alma-Ata menjadi orang-orang yang tanggap, eager, bekerja sangat semangat, tapi juga adaptif dan trusted alias amanah untuk menunjukkan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama mewujudkan amazing Alma-Ata. Insya Allah dengan doa
Bapak Wakil Presiden, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh para yai hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kami semua diberi kekuatan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebagai bagian dari kepedulian Universitas Alma-Ata terhadap masalah sosial masyarakat, utamanya sebagai bagian dari upaya pendidikan sosial politik masyarakat Indonesia, Universitas Alma-Ata telah beberapa kali menyelenggarakan dialog kebangsaan tingkat nasional. Terakhir, Universitas Alma-Ata menyelenggarakan dialog kebangsaan pada akhir bulan Juli 2022 dengan menghadirkan narasumber tokoh ulama dan budayawan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri dan almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Azumardi Azra. Hari ini bertepatan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Harlah Universitas Alma-Ata ke-7 dan Hari Santri 2022, UAA dapat menghadirkan narasumber yang bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga politisi dan praktisi sekaligus orang nomor 2 Republik Indonesia, yaitu Syekhinal Karim Ibnil Karim yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk berkenan menyampaikan pidatonya sebagai pidato kebangsaan di majelis yang mulia ini. Dengan background pendidikan, pengalaman di bidang politik dan kepemimpinan, tentunya beliau adalah orang yang sangat kompatibel untuk menyampaikan topik kepemimpinan transformatif untuk mengawal terwujudnya Indonesia Emas 2045. Topik ini didasarkan pada watak kepemimpinan Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin paling berpengaruh di dunia, diharapkan mampu dijadikan sebagai rujukan oleh para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini. Topik ini menjadi lebih relevan dan urgent untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia ketika bangsa Indonesia kini memasuki tahun politik di mana suhu politik di Indonesia sudah mulai hangat-hangat panas. Mudah-mudahan kerawuan Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menjadikan suasana perpolitikan Indonesia dan bisa mengarahkan pada proses pemilihan pemimpin Indonesia dengan berdasarkan akhlakul karimah, sehingga bisa menempatkan calon presiden dan presiden terpilih yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang besar dan majmuk serta mayoritas beragama Islam saat ini tampaknya perlu menengok kembali dan mempelajari watak transformatif dari teladan kepemimpinan Rasulullah SAW dan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami mohon Yang Mulia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin berkenan menyampaikan pidato kebangsaannya di majelis yang mulia ini. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekurangan kekhilafan di sana sini, terutama dalam memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu sekalian, para tamu yang terhormat. Sungguh dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pidato kebangsaan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء. Yang saya hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Ibu Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam beserta seluruh Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor Universitas Alma-Ata beserta Ibu Nyai Ida Rufaidah Ali Maksum, ulama anal kiram wa masyaikhana Afadil, terutama dari keluarga pesantren Krapyak, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang hari ini saya dapat menghadiri acara yang begitu penting, yaitu dialog kebangsaan yang bertepatan dengan Dies Natalis Universitas Alma-Ata ke-7 sekaligus peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan bangga adanya Universitas Alma-Ata sebagai satu universitas yang telah berprestasi, dan saya berharap nanti akan lahir sarjana-sarjana yang atau pemimpin yang transformatif dan inovatif, memiliki akhlakul karimah, dan juga memiliki bukan saja wawasan kebangsaan tetapi wawasan global. Kita Indonesia pada tahun 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan, diproyeksikan menjadi Indonesia emas. Indonesia diproyeksikan akan menjadi peringkat kelima PDB di dunia dengan nominal PDB sebesar 9.100 miliar US dollar. Dan PDB per kapita sebesar 30.000 per tahun. Jumlah penduduk Indonesia juga diprediksi akan mencapai sekitar 300 juta jiwa
dengan penduduk kelas menengah sebesar 82% dan penduduk usia produktif sebanyak 52% dari total populasi. Deretan proyeksi tersebut menjadi modal, peluang sekaligus tantangan bagi kita semua, khususnya bagi umat Muslim, umat Islam di Indonesia yang mendominasi demografi penduduk. Artinya, kesempatan ini haruslah dioptimalkan agar terlahir generasi emas yang akan menjadi pemimpin dunia yang humanis dan berakidah Islam yang kuat. Melalui kegiatan ini saya harapkan dapat tergali berbagai pemikiran dan gagasan, utamanya terkait dengan aspek kepemimpinan transformatif guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Saya kira pemimpin transformatif adalah pemimpin yang bisa menggerakkan, merubah, bukan hanya pemimpin yang baik, tapi juga melakukan perbaikan. Bukan pemimpin yang saleh, tapi juga muslih, melakukan perbaikan. Transformatif juga bukan hanya bahasa NU-nya itu al-muhafadzah 'alal qadimis salih, tapi juga al-akhdhu bil jadidil aslah. Tidak hanya bisa menjaga hal-hal lama yang baik, tapi juga pengambil yang baru yang lebih baik. Bahkan saya tambah paradigmanya, bukan hanya muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi juga al-islah ila ma huwal aslah thumma al-aslah fal aslah, yaitu pemimpin yang bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi apa namanya itu, perubahan yang terus menerus, continuous improvement. Itu saya kira pemimpin yang kita harapkan dan bisa mengawal. Karena itu kita memerlukan pemimpin transformatif dan inovatif untuk mengawal Indonesia Emas di 2045 nanti. 2045 saya kira tidak lama lagi, tersisa 23 tahun. 23 tahun adalah kesempatan untuk kita menyiapkan, melahirkan, menyemai untuk lahirnya pemimpin yang bisa membawa percepatan tercapainya Indonesia Emas. Contoh paling konkret dari pemimpin transformatif adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati juga hari ini. Beliau adalah pemimpin yang berhasil merubah masyarakat Arab dari jahiliyah menjadi masyarakat yang khaira ummah. Inilah saya kira yang menjadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada Rasulullah adalah tuntunan yang baik. Nah, uswatun hasanah yang perlu kita contoh adalah uswah hasanah dalam rangka melakukan perubahan besar di dalam masyarakat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat khaira ummah. Seperti dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
dan dilakukan hanya dalam tempo 23 tahun. Jadi 23 tahun sudah dilakukan perubahan-perubahan. Nabi Muhammad juga telah merubah orang-orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Contohnya Abu Bakar Siddiq, orang biasa-biasa. Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. Tetapi setelah dibangun, dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditarbiyah oleh Nabi Muhammad, akhirnya Abu Bakar menjadi orang besar. Umar menjadi orang yang luar biasa yang dikenal di seluruh dunia. Begitu juga Sayyidina Ali pengaruhnya luar biasa mendunia. Sayyidina Utsman juga demikian. Rasulullah bisa merubah Madinah yang dulu kampung kecil bernama Yathrib, tidak dikenal orang, menjadi kampung besar, kota besar yang mendunia, pusat peradaban dunia. Bahkan Rasulullah bisa membuat bangsa Arab yang masyarakatnya tadinya biasa-biasa saja, masyarakat Badawi, gurun, menjadi masyarakat yang bisa menaklukkan Imperium Romawi, Persia, yang tidak pernah diperkirakan. Ketika Sayyidina Umar merebut Damaskus dari tangan Romawi, Sayyidina Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzanallah adallanallah. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Manakala kami mencari kemuliaan tidak seperti yang Allah berikan kemuliaan, maka adallanallah, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perubahan-perubahan besar yang terjadi. Oleh karena itu kita harapkan uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sumber inspirasi bagi kita di dalam melakukan perubahan-perubahan, terutama menciptakan pemimpin-pemimpin yang transformatif dan inovatif. Saya percaya Universitas Al-Ma'ata ini akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin besar nanti. Betul sekali bahwa kita memang sebentar lagi akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan kita berharap pada saat itu akan terpilih pemimpin yang transformatif, yang bisa melakukan perubahan-perubahan besar, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya untuk mengakselerasi. Ya. Oleh karena itu, di mana-mana saya berharap supaya di dalam perbedaan memilih pemimpin, memilih presiden, memilih partai tidak menjadi sumber perpecahan bagi bangsa kita ini. Kita sudah biasa, sudah sering. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Saya sering mengatakan, kalau kita berbeda partai, kita katakan lakum partiyukum walana partiyuna. Ya sudah,
masing-masing partai saja. Kalau berbeda capres, lakum capres hukum, walana capres sunnah. Tetapi kita memang harus memilih calon presiden yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan transformatif. Di mana-mana saya katakan di hari santri ini, kita harus menjaga semangat hubbul watan minal iman. Ini yang menyebabkan dulu para kiai, para ulama mau mengorbankan jiwanya, membentuk laskar sabilillah, Hizbullah, lahir fatwa jihad, membela negara. Karena apa? Karena semangat hubbul watan minal iman. Makanya di dalam Mars tadi juga disebut ya lal watan, hubbul watan minal iman. Nah, semangat ini terus harus kita dengungkan terus, kecintaan tanah air. Nah, yang kedua juga pemimpin itu harus membawa kita kepada untuk menjaga komitmen kebangsaan kita. Saya nyebutnya al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional yang ditandatangani oleh putra-putra terbaik bangsa sebagai landasan konstitusi negara kita, yaitu NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Bagi kita kaum santri, ini adalah al-mitsaqul watani yang tidak boleh kita khianati. Oleh karena itu saya menamakan negara ini adalah negara kesepakatan, Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Karena itu kita tidak boleh mengganti dengan yang lain. Walaupun itu Islami, saya katakan walaupun itu Islami. Misalnya khilafah. Khilafah itu Islami. Tapi kerajaan juga Islami. Nah, dulu ada dan sekarang masih ada Saudi Arabia. Keamiran juga Islami, republik juga Islami. Republik Pakistan, Islam Pakistan, Mesir, Iran, kita Indonesia juga republik. Orang bertanya kenapa tidak bisa khilafah di Indonesia? Kenapa ditolak? Saya bilang tidak ditolak, tapi tertolak. Ya. Bedanya apa? Bedanya itu kalau ditolak bisa masuk, ditolak. Tapi kalau tertolak tidak bisa masuk. Sama sekali tertutup. Ya. Kenapa? Karena mukhalafatul mitsaq, karena menyalahi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi selesai, persoalannya sudah selesai, tertolak. Nah, bukan itu. Seringkali ada yang mempertentangkan antara kita menjaga mitsaq watani dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang sudah berjanji kepada Allah taala. Ketika kita masih di alam arwah, Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apakah bukan kamu ini Tuhanmu? Kita menjawab, bala. Iya. Jadi kita sudah mengakui sebagai Allah sebagai Tuhan kita. Ketika kita salat, kita juga mengatakan inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini saya menamakan sebagai mitsaq rabbani, sebagai kesepakatan janji kita kepada Allah. Tetapi mitsaq rabbani dan mitsaq watani itu tidak saling bertentangan, tidak saling menegasikan. La munafata bainahuma. Karena memang mitsaq watani itu bagian daripada mitsaq rabbani. Karena Allah Subhanahu wa taala kita supaya menjaga setiap kesepakatan yang kita buat, perjanjian yang kita buat. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus menjaga perjanjiannya. Allah juga mengatakan fa in kana bainakum wa bainahum mitsaqun wa baina qaumin mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau antara kamu, antara satu kelompok ada mitsaq, ada kesepakatan, maka mereka harus dilindungi. Kalau ada yang terbunuh, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka kita harus membayar diyat kepada keluarganya. Walaupun non-muslim. Kenapa? Karena ada mitsaq. Jadi mitsaq rabbani dan mitsaq watani itu tidak saling menegasikan. Bahkan juga mitsaq insani. Kita suruh menjaga kesepakatan kita sebagai sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Mengenali, kata kalau Syekh Nawawi itu li'arifa ba'dahum ba'dan bi aslil insan, supaya memberitahu tentang asal manusia. Asal kita itu apapun bangsanya, apapun etnisnya, apapun agamanya adalah min zakarin wa unta, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Nabi Adam. Karena seluruhnya itu adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi mereka sebenarnya saudara. Ini prinsip ajaran Islam itu. Memang ada berbeda dengan orang komunis. Komunis dulu bilang asal manusia itu monyet. Kata orang Islam, asal manusia itu Adam. Ribut dulu, Adam monyet, Adam monyet. Akhirnya kata orang Islam begini saja, manusia itu asalnya dua. Yang satu Adam, keturunannya kita umat Islam. Yang satu dari monyet, keturunannya orang komunis sekalian. Orang semua dibilang itu turunan monyet tidak mau. Jadi manusia kita memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan antar sesama manusia. Itulah maka ulama kita merumuskan tentang adanya tri ukhuwah. Tri ukhuwah itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dalam kitab-kitab disebutnya itu huququl ibad. Kita harus memenuhi hak-hak hamba di samping huququllah. Ada hak Allah, ada huququl ibad, hukukul ibad, hak manusia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, tuqaddamu huququl ibad ala huquqillah inda tazahumil huquq. Apabila terjadi himpitan antara hak Allah dan hak hambanya, kata Syekh Nawawi, maka yang harus didahulukan adalah hak hamba daripada hak Allah. Ini kata Syekh Nawawi.
Al-Bantani begitu. Ya. Jadi bukan hak Allah, tapi hak hamba. Dari mana beliau mengambil? Dari ayat yang mengatakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum karena adanya kezaliman, adanya kesyirikan, bidzulmin ay bisyirkin, karena ada syirik. Allah tidak akan menghancurkan satu kaum sepanjang penduduknya berbuat kebaikan, muslihun, berbuat kebaikan. Kemudian Syekh Nawawi mengatakan wa ada inna adzabal istiqsal la yanzilu li ajli kaunil qaumi mu'taqidina lisyirki. Allah tidak akan menurunkan hambanya, siksanya langsung karena suatu kaum itu dia akidahnya syirik atau kafir. Tidak. Allah tidak langsung memberikan wa innama yanzilu, dan adab istilal itu turun idza asa'u fil muamalah, kalau mereka buruk di dalam muamalahnya, dalam pergaulannya tidak baik, saling merugikan, saling menipu, saling mendolimi, wasa'u fil idalin nas, dan berusaha menyakiti orang. Kemudian wadulmil khalqi, dan menzalimi makhluk. Kalau hambanya ya haknya yang dilanggar, Allah turunkan siksanya. Begitu pengertian dari ayat itu. Tapi kalau hak Allah, kemusyrikan, kekafiran, ditunda oleh Allah, tidak langsung diturunkan. Limusamahatihi ta'ala lihuquqihi, karena Allah mentolerir haknya. Haknya itu nanti saja, ditunda saja, siapa tahu nanti bertobat. Tapi kalau hak hambanya langsung diturunkan. Itulah pengertiannya. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, walidzalika tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala inda tazahubil huquq. Karena itu maka hak hamba itu didahulukan dari hak Allah apabila terjadi berhimpitan hak antara hak Allah. Dan ini aspek kemanusiaan yang tinggi saya kira dalam ajaran santri ini pemahaman santri yang diajarkan oleh bapaknya santri lah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan gurunya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, gurunya Kiai Ahmad Dahlan, gurunya pendiri Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sudah mengajarkan tentang bagaimana kita membangun aspek-aspek humanity, kemanusiaan itu. Jadi hak kita, saya nyebutnya mitsaq rabbani, mitsaq watani, mitsaq insani, ini semuanya harus kita berikan haknya sesuai i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, hak-hak masing-masing kita berikan secara lebih proporsional. Hadirin sekalian, saya sekali lagi saya berharap bahwa kampus ini menjadi kampus Chandra di Muka yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang reformatif dan inovatif seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bisa mengatakan yakin itu bisa. Di mana-mana saya selalu kepada para santri semua bahwa mensukseskan program kita untuk menciptakan Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, itu merupakan kewajiban kita. Itu juga cita-cita para pendiri kemerdekaan untuk menjadikan negara ini adil dan makmur. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi.
huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari tanah, dari bumi, dan memerintah kamu untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum ay wa kallafakum bi'imaratiha. Memberikan tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Dengan apa memakmurkan bumi? Dengan memperbanyak asbabul imarah. Asbabul imarah yaitu sebab-sebab yang memakmurkan, yaitu berbagai kegiatan ekonomi. Perdagangan, perindustrian, berbagai semua, perkebunan, pertanian, industri kelautan dan berbagai. Itu namanya asbabul imarah. Allah hanya memang proses pembangunannya itu berbeda daripada cara dulu dengan cara yang sekarang. Ya. Karena itu antara hubungan pembangunan dan usaha, kemakmuran dan usaha itu hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi sumber utamanya, miftahul imarah, sumber daripada kemakmuran itu, sumber utamanya adalah sumber daya manusia. Ini kuncinya. Kuncinya adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahasa sekarangnya iftek, tetapi juga memiliki imtak, ya, keimanan dan ketakwaan. Itu istilah yang populer sekarang. Ini membangun generasi yang memiliki iftek dan imtak. Oleh karena itu, maka peran perguruan tinggi ini sangat penting dalam upaya mencetak generasi muda berjiwa pemimpin yang reformatif, transformatif, inovatif, mempunyai keterampilan khusus, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus beriman dan bertakwa. Dan kita diperintahkan oleh Allah, saya lihat di sini lambangnya Iqra. Ya, Iqra itu artinya kita suruh belajar. Apa yang di-Iqra? Para ulama mengatakan yang di-Iqra itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran itu, tapi al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Allah yang tertulis di dalam lembaran kehidupan kita itu. Artinya apa? Yang kita baca itu adalah bukan hanya huruf Quran, tapi beras kita baca. Bagaimana beras menjadi beras yang, bagaimana laut kita baca, bagaimana tambang kita baca. Nah, itu termasuk al-huruful ilahiyah al-maktubah. Jadi Iqra itu menyangkut semua aspek kehidupan, ya, dan ilmu pengetahuan. Dan makna Iqra itu bukan hanya membaca, melafazkan, an-nutqu bil maktubah, bukan mengucapkan apa yang tertulis, tetapi juga bimakna apa namanya itu, alqan nadhra 'alaiha, merenungkan, memikirkan, mendalami, wa tatallu', dan melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Itu artinya al-qiraah, melakukan pembacaan, perenungan, penelitian, riset, dan yang dibaca adalah semua tulisan-tulisan Allah dalam lembaran kehidupan, tidak hanya lembaran Al-Quran. Itu saya kira yang saya pesankan terutama kepada para mahasiswa, belajarlah. Dan saya yakin kita bisa mencapai Indonesia emas. Ya, insya Allah. Kalau menurut Rasulullah kuncinya
Cuman dua. Ista'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Tadi sudah dikemukakan oleh rektor grid ya. Kita minta kepada Allah, ista'in billah. Semua itu akan selesai kalau dapat inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, wala ta'jiz, tapi kamu jangan lemah. Jangan hanya mengandalkan inayah Allah, tapi kamu harus jangan lemah, harus kuat, harus hebat, harus grit. Nanti baru turun inayah rabbaniyah. Dua hal itu saja, insya Allah kita akan berhasil dan kita akan sukses. Indonesia Emas kita tercapai, Indonesia sejahtera dan maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarat bihi al-maqadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله إنا نسألك كمال المتابعة، متابعة نبيك ورسولك وخاتم أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل هذه الجامعة جامعة الماءة جامعة طبية إسلامية جامعة مباركة جامعة نافعة للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا أمراءنا وزعماءنا وحكامنا وعلماءنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه نبيك ورسولك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pidato kebangsaan kepemimpinan transformatif untuk mengawal terwujudnya Indonesia Emas 2045 selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat acara.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah serangkaian acara pidato kebangsaan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW Harlah Universitas Alma-Ata ke-7 dan Hari Santri 2022. Teriring doa, semoga momentum ini menjadi keberkahan untuk Universitas Alma-Ata, sehingga ke depan Universitas Alma-Ata dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi masyarakat luas. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap para tamu undangan yang telah bersedia menghadiri acara pada hari ini. Terima kasih kepada segenap panitia dan pihak-pihak yang terlibat dalam mensukseskan acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami membawakan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.